Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim dosen, tim Asdos, dan teman-teman Jarkomdat semua. Perkenalkan kami dari kelompok Aridal. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan dari tugas C01 kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Kusuma Awardani. Di sini saya bersama dengan Ratu Almas dan juga Cynthia Yosep Indepari. Pada fase 1 dari studi kasus C01, kami mencakup analisis dari kebutuhan dan situasi saat ini dari sistem komputer dan jaringan PT BRI, serta menawarkan desain solusi bisnis berdasarkan analisis tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara yang dirancang berdasarkan 6 komponen kompetensi IS. Yang pertama ada foundation, data, teknologi, development, organizational domain, dan integration. Pada laporan kali ini dibagi menjadi 8 bagian, yaitu foundation, data, teknologi, development, organizational domain, integration, identifikasi masalah, dan solusi. Bank Rakyat Indonesia atau yang sering disebut dengan BRI merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam perbankan di Indonesia. BRI tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, namun juga sebagai wakil pemerintah dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat. BRI telah berhasil menandai keberadaannya sebagai lembaga keuangan terdepan yang memberikan ragam layanan kepada masyarakat Indonesia, mencakup dari layanan retail hingga korporasi. BRI sendiri mempunyai visi misi, yaitu visinya menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Dengan misinya yaitu memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua ada menyediakan pelayanan yang prima, yaitu memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja atau performance driven culture, teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellence. Yang ketiga, bekerja dengan optimal dan baik, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik good corporate governance yang sangat baik. Analisis kebutuhan. Proses bisnis utama PT BRI saat ini adalah menjadi salah satu banking group terbesar di ASEAN dan mengembangkan financial inclusion. Semua kegiatan perbankan di BRI sudah melalui proses digital. Untuk kebutuhan sudah tersedia dari Bank BRI, in-house sudah dibuat secara internal oleh pihak BRI. Perangkat aplikasi pihak BRI saat ini memiliki ratusan aplikasi dan semuanya sudah dijalankan dan sudah lengkap. BRI sudah memiliki data center sendiri beserta perangkat network yang sudah disediakan. BRI selalu melakukan penambahan sesuai dengan proses pertumbuhan bisnis, dan untuk saat ini memang framework sudah selesai dan seiringnya berjalannya proses bisnis, kebutuhannya akan juga bertambah. Data. Saat ini BRI memiliki data, yaitu data nasabah yang dirangkum dalam CIF atau Customer Identification File. Untuk data ini terdapat 3 mekanisme, yaitu pertama ada pengolahan data. Pengelolaan hak akses data di BRI cukup singkat karena akses hanya dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan, dan dalam pengaksesannya juga terdapat security sehingga dipastikan bahwa hanya nasabah itu sendiri yang dapat mengakses. Untuk mekanisme analisis data, sudah otomatis dari sistem yang dipunyai oleh BRI, data akan langsung ke sistem yang digunakan oleh BRI tersebut. Lalu ada mekanisme penyimpanan data. BRI saat ini menggunakan database, tapi bukan menggunakan SQL database, melainkan disimpan di server IBM, yaitu sebuah superkomputer yang digunakan di BRI. Sistem ini jauh lebih kuat dan jauh lebih aman dibandingkan menggunakan sistem database yang biasa atau server biasa. Teknologi. BRI menggunakan server IBM untuk komputer pendukung perbankan. Lalu ada juga komputer server biasa, ada perangkat network, dan perangkat pendukung lainnya. Divisi-divisi di BRI biasanya menggunakan aplikasi yang terhubung ke server dan jaringan. Untuk
yang memiliki akses langsung ke server itu hanya dimiliki oleh divisi IT saja. Dan semua perangkat sudah saling terhubung satu sama lain karena terdapat IP dan segmen yang menghubungkan semua perangkat tersebut dan menggunakan private network seperti intranet sehingga dari aplikasi-aplikasi nasabah yang menghubungkan ke jaringan intranet. Latar belakang pemilihan perangkat tersebut adalah karena perangkat-perangkat yang saat ini terpilih merupakan perangkat-perangkat yang saat ini paling bagus mendukung aktivitas perbankan. Selanjutnya adalah bagian development yang terdiri dari 9 prinsip infrastruktur teknologi informasi. Prinsip pertama yaitu scalable. Setiap tahunnya terdapat tim capacity planning yang akan menghitung kebutuhan-kebutuhan perangkat. Jika tim aplikasi sudah menggunakan utilization sebesar 80%, maka akan segera dilakukan penambahan perangkat baru dan biasanya PT BRI membeli untuk kebutuhan 1 hingga 2 tahun ke depan. Selanjutnya secure. Segi keamanan sudah dipastikan, karena banyak badan yang mengatur keamanannya selain dari divisi IT Bank BRI itu sendiri, seperti OJK dan Bank Indonesia. Selanjutnya available. Sejauh ini, Bank BRI sudah memiliki semua perangkat teknologi yang diperlukan untuk proses bisnisnya. Selanjutnya, manageable. Perangkat yang digunakan beragam, mulai dari server, storage, dan perangkat keras lainnya yang dikelola oleh operator yang handal. Selanjutnya, serviceable. BRI memiliki perangkat cadangan apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, adaptif. Semua infrastruktur sudah terintegrasi. Selanjutnya, high availability. Jika terjadi downtime, akan langsung di-backup oleh server terdekat. Terdapat urutan aplikasi yang menjadi prioritas jika terjadi downtime. Sedangkan untuk perangkat, tidak ada urutan prioritas. Selanjutnya, high performance. Performa sudah maksimal. Pembaruan setiap 5 tahun sekali, tidak seperti kapasitas yang bisa dilakukan dalam beberapa bulan atau dalam waktu secepatnya. Yang terakhir ada auditable. Infrastruktur teknologi informasi mudah diaplikasikan, karena setiap dilakukan pengadaan pembelian, terdapat dokumen lengkap seperti dokumen dokumentasi, dokumen pengadaan, maupun dokumen yang membuat pengelolaannya menjadi lebih mudah. Bagian selanjutnya adalah organizational domain. Berikut adalah struktur organisasi Bank BRI. Organizational rules pada Bank BRI adalah untuk penggunaan internet di PT BRI hanya dapat diakses oleh karyawan saja, karena sistemnya adalah jaringan intranet. Selanjutnya, integration terkait keterhubungan perangkat dan jaringan pada PT BRI. Integrasi aplikasi dan pertukaran data. Semua orang yang berada dalam lingkungan PT BRI saling terhubung satu sama lain. Dan kalau ingin melakukan pertukaran data yang dibutuhkan oleh para karyawan, pihak BRI telah menyediakan file sharing platform khusus karyawan BRI dan pihak BRI mengizinkan untuk melakukan pertukaran data menggunakan Microsoft Teams. Namun lain daripada itu, pihak BRI tidak memperbolehkannya. Selanjutnya, internal project. PT BRI memiliki banyak sekali sistem informasi yang dikembangkan oleh mereka sendiri. Contohnya seperti sistem karyawan dan juga sistem jaringan. Terdapat juga aplikasi pendukung proses bisnis PT BRI yang dilakukan dengan cara dibeli ataupun di outsource. Untuk pengelolaan infrastruktur TI, pihak BRI juga bekerja sama dengan vendor-vendor implementasi, namun untuk yang bertanggung jawab tetap berada pada divisi IT PT BRI. Selanjutnya, identifikasi masalah dan kebutuhan. Pertama, analisis kebutuhan data. Data yang diperoleh oleh pihak BRI didapatkan ketika nasabah mendaftarkan diri mereka menjadi nasabah BRI dan akan dirangkum dalam CIF atau Customer Identification File. Untuk mekanisme penyimpanan data, pihak BRI menggunakan database tepatnya pada server IBM yang menjadi servernya BRI. Otoritas data pihak BRI sudah terkontrol dengan baik, sehingga hanya nasabah saja yang mendapat akses untuk data tersebut. Dengan demikian, kebutuhan terkait data pada PT BRI sudah terpenuhi. Kedua, analisis kebutuhan pada teknologi. PT BRI telah memiliki banyak perangkat yang memenuhi kebutuhan mereka. Terdapat server IBM sebagai komputer pendukung perbankan, komputer server biasa, perangkat network, dan perangkat pendukung lainnya. Untuk divisi-divisi lain,
dapat mengakses perangkat tersebut menggunakan aplikasi yang terhubung ke server dan jaringan. Sementara yang dapat mengakses langsung ke server hanya dimiliki oleh divisi IT PT BRI saja. Semua perangkat yang terdapat pada PT BRI sudah saling terhubung dengan IP dan segmen yang menghubungkannya. Perangkat-perangkat hardware terhubung menggunakan private network seperti intranet dan untuk aplikasi-aplikasi nasabah yang menghubungkan ke jaringan intranet. Dengan demikian, kebutuhan terkait teknologi pada PT BRI sudah terpenuhi. Selanjutnya, analisis kebutuhan pada development. Setiap tahunnya, pihak BRI terdapat tim capacity planning yang akan menghitung kebutuhan-kebutuhan perangkat dengan melihat pemakaian utilization. Dan biasanya PT BRI melakukan pembelian untuk kebutuhan 1-2 tahun ke depannya. Untuk performa, PT BRI melakukan pembaharuan setiap 5 tahun sekali. Dan untuk downtime perangkat itu sangat jarang sekali terjadi pada PT BRI. Jadi kalau misalnya terdapat downtime, itu akan langsung di backup oleh server terdekat dan itu yang menjadi utamanya. BRI juga memiliki perangkat cadangan apabila terjadi kerusakan. Untuk pengelolaannya mudah, namun untuk perangkatnya itu beragam jadi umum dari berbagai server, berbagai jenis storage yang tidak satu merek. Untuk segi keamanannya sendiri sudah sangat secure dan tidak terdapat masalah pada infrastruktur. Dengan demikian, kebutuhan PT BRI pada development sudah terpenuhi. Selanjutnya, analisis kebutuhan pada organizational domain. Pada lingkup organizational domain, kebutuhan terkait divisi IT sudah dapat teratasi. Penggunaan internet di PT BRI itu hanya dapat diakses oleh karyawan saja karena sistemnya adalah jaringan intranet. Dengan demikian, kebutuhan PT BRI pada organizational domain sudah terpenuhi. Selanjutnya, analisis kebutuhan pada integration. Pada lingkup integration, kebutuhan terkait divisi IT sudah teratasi, yaitu dengan terhubungnya semua orang dalam lingkungan PT BRI dan terdapatnya file sharing platform khusus karyawan BRI untuk berbagi data, pengembangan sistem informasi yang dimiliki sendiri, dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan PT BRI untuk pengelolaan IT PT BRI. Dengan demikian, kebutuhan PT BRI pada integration sudah terpenuhi. Bagian selanjutnya, identifikasi masalah dan solusi. Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah kami lakukan, PT BRI sudah memenuhi semua kebutuhan dari divisi IT. Maka solusi yang dapat kami berikan adalah pihak PT BRI dapat semakin meningkatkan performa mereka dan melakukan pengembangan secara berkala untuk waktu yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.